Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Akidah Lantika Pasya dengan NIM 211F10027 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik permasalahan sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama adalah gepeng, anak pemulung dan anak jalanan. Yang kedua adalah akibat anak penyandang masalah sosial. Dan yang ketiga adalah anak yang memiliki penyakit khusus seperti TBC dan kusta. Yang keempat, saya akan membahas tentang anak PSK atau korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Yang pertama saya akan membahas gepeng, anak pemulung dan anak jalanan. Gepeng adalah kepanjangan dari gelandangan dan pengemis. Apa sih gelandangan, apa sih itu pengemis? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan dan pengemis itu juga mempunyai karakteristik loh. Seperti yang pertama, tidak punya KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, tidak memiliki tempat tinggal yang menetap. Dan yang ketiga, tidak memiliki penghasilan yang menetap. Lalu, untuk pengemis sendiri ada di pasal 1. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan dengan alasan mengharapkan belas kasihan orang lain. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, penanggulangannya merupakan sebagian dari tugas pokok Departemen Sosial. Selain gelandangan, juga ada yang namanya anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan di jalan. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan sosial seperti itu? Untuk penanggulangan pengemis, pihak yang berwenang dapat melakukan sosialisasi bansos atau menyuluhkan bantuan kepada orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Namun, sekarang banyak yang menerima bantuan tapi tidak semestinya. Kenapa? Banyak orang yang mampu mendapatkan bantuan bansos. Banyak orang mampu yang mendapatkan bantuan bansos karena mungkin yang pertama ada faktor keluarga atau faktor teman, bisa juga dengan faktor saudara. Tapi banyak orang yang benar-benar tidak mampu, mereka tidak mendapatkan bantuan. Maka dari itu, pihak berwenang harus lebih berhati-hati dalam membagikan bansos tersebut. Lalu, solusi lain, kita sebagai generasi muda harus lebih bekerja keras, belajar, dan berusaha. Kenapa? Agar apa? Agar gelandangan, pengemis, dan juga anak jalanan tidak tambah banyak di Indonesia ini. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kita dan memberikan perubahan yang positif untuk negara kita, negara Indonesia.
Baik, untuk yang kedua, saya akan membahas topik tentang akibat anak penyandang masalah sosial. Seperti yang kita ketahui pada video saya sebelumnya bahwa masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Seperti apa maksudnya? Begini contohnya. Ketika kita kita menginginkan atau memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang enak, layak, kaya, rumah besar, ketika belanja tidak melihat harga, pekerjaan yang tetap. Tetapi kenyataannya kita masih malas-malasan. Lalu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal-hal yang sukses, enak, kalau kita tidak pernah bekerja keras? Akhirnya, hal seperti itu kan akan memunculkan masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, anak jalanan, anak nakal, dan lain-lain lagi. Lalu, bagaimana dengan anak penyandang masalah sosial? Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena memiliki suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani, baik secara rohani, maupun baik secara sosial, secara memadai dan wajar. Anak penyandang masalah sosial meliputi anak terlantar. Anak terlantar biasanya berusia 6-18 tahun, di mana mereka biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu atau anak yang tidak dapat atau berasal dari orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Yang kedua adalah anak penyandang disabilitas. Kenapa anak penyandang disabilitas? Karena anak penyandang disabilitas itu susah untuk melakukan kegiatan sehari-harinya dan tidak mampu memecahkan masalah sendiri. Maka dari itu, anak disabilitas butuh bantuan orang lain, entah dalam hal kecil maupun besar. Yang ketiga adalah anak korban kekerasan, seperti sering dipukuli oleh orang tuanya karena apa yang diperbuat tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, atau masih banyak contoh lagi lainnya. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan sosial seperti itu? Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial. Untuk menyikapi dampak makin beratnya, masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, dengan cara tidak membedakan pendidikan antara anak yang memiliki orang tua tidak mampu dan anak yang memiliki orang tua kaya, di mana kita sebagai anak mempunyai hak yang sama, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Dengan pemerintah memfasilitasi setiap anak dan tidak membedakan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, maka anak-anak generasi muda selanjutnya dapat memperbaiki keturunannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya anak penyandang masalah sosial yang tidak pernah mendapatkan apa yang ia inginkan di orang tuanya, atau anak yang ingin membeli sesuatu tapi tidak kesampaian karena ekonomi keluarganya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus wajib juga belajar lebih keras lagi agar kita menghasilkan keturunan kita itu hidupnya enak. Dan sebagai pihak pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang sama antara anak-anak yang tinggal di pedesaan, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang tidak mampu, itu sama dengan anak-anak pada umumnya yang berhak mendapatkan pendidikan seutuhnya. Permasalahan yang ketiga adalah yaitu anak penyandang penyakit khusus seperti TBC dan kista.
Apa sih TBC itu? TBC adalah suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TBC menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan juga Cina. TBC ini juga dikenal dengan penyakit yang menular. Tidak heran bila penyebarannya juga relatif cukup mudah dan cepat karena bisa melalui udara. Untuk penderita TBC kerap memiliki riwayat tertular dari penderita lainnya. Penyakit TBC ini menyerang paru-paru yang disebabkan oleh Bacillus Microbacterium tuberculosis. Gejala TBC biasanya batuk, nafsu makan menghilang, demam, dan keringat dingin pada malam hari. Batuk berdarah, kurang berenergi, rasa nyeri di dada, dan batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama, yakni sekitar 21 hari. TBC memang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang benar dan tepat tentunya. Secara umum, pengobatan TBC saat ini dijalankan dengan memberikan beberapa jenis antibiotik kepada pengguna dengan dosis yang tepat, serta dalam jangka waktu tertentu. Vaksin juga diberikan sebagai langkah pencegahan. Vaksin ini disebut dengan BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Dengan vaksin jenis ini di Indonesia diberikan pada bayi yang belum berusia 2 bulan serta masuk dalam imunisasi dasar. Yang kedua adalah penyakit kusta. Kusta adalah penyakit infeksi yang berlangsung dalam waktu lama. Penyakit ini menyerang sistem saraf tepi, kulit, dan saluran pernafasan di bagian atas. Kusta yang juga dikenal dengan nama lepra atau penyakit Hansen dapat menjalar ke orang lain, kecuali susunan saraf pusat. Tanda dan gejala kusta dapat menyerupai kelainan kulit lainnya, seperti mati rasa saat area kulit disentuh. Sebagian area kulit tampak berubah menjadi lebih terang atau lebih gelap. Kulit kering, kaku, dan tebal, muncul luka tapi tidak terasa sakit. Kerusakan mata yang bisa berujung kebutaan. Penyebab kusta adalah bakteri Mycobacterium leprae. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena kusta, seperti kontak fisik secara rutin dengan penderita kusta, tinggal di daerah endemik kusta, menderita cacat genetik pada sistem kekebalan tubuh. Biasanya, orang yang terkena penyakit seperti ini adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan atau orang-orang yang tidak mampu, yang tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit akibat besarnya biaya. Lalu kembali lagi dengan kata solusi. Bagaimana solusinya? Ketika kita harus lebih pintar menjaga kesehatan tubuh, memakan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, karbohidrat yang tercukupi, tidak menyepelekan penyakit, dan budayakan hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, bereskanlah jika tempat itu kotor. Lalu, sebagai pemerintah, mereka juga harus memberikan fasilitas rumah sakit kepada orang yang tidak mampu, karena mereka juga manusia, mereka juga butuh hidup, mereka juga ingin sembuh. Karena biasanya orang yang kurang mampu dalam biayanya itu tidak diterima di rumah sakit dengan alasan biayanya besar, kita tidak dapat melunasinya, dan
kita sebenarnya sudah difasilitasi BPJS Kesehatan. Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan itu sama aja, kita tuh di nomor 2 kan, tidak didahulukan, karena yang didahulukan pasti orang-orang yang punya uang cash, tidak dari BPJS. Maka dari itu pemerintah harus menyikapi hal-hal seperti ini. Keempat adalah anak PSK, korban trafficking dan kekerasan seks. Pekerja seksual komersial atau PSK adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor-faktor penyebab pelacuran sangat beragam. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Menurut Weisberg Kuncoro pada tahun 2004 menemukan adanya 3 motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran. Yang pertama yaitu motif psikoanalisis, menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial. Yang kedua, motif ekonomi, secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang. Motivasi situasional termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik, sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi korban penipuan, korban kekerasan seksual, dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan seksual yaitu berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain, misalnya lelucon seksis, siulan,
dan memandang bagian tubuh orang lain, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang, mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya. Meskipun penerima materi sudah menegur perilaku, menguntit, mengambil, dan menyebar informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Maka dari itu, betapa pentingnya edukasi moral kepada anak-anak saat usia dini tentang misalnya kita memberitahu anak kita tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh diraba atau dipegang orang lain, baik perempuan maupun laki-laki. Dan untuk ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen yang serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah sosial yang sering terjadi pada anak? Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku anak usia dini tidak akan bersikap manis selamanya. Terkadang, mereka akan menjadi sulit untuk ditangani dan menunjukkan perilaku agresif atau tantrum yang masih dalam batas normal. Namun, ada juga anak yang memiliki kebutuhan khusus karena mengalami gangguan dalam emosional dan kemampuan sosialnya. Dengan kemampuan yang berada di luar rentang kemampuan anak seusianya, untuk anak yang memiliki kemampuan di luar teman sebayanya ini, maka perlu dilakukan cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini oleh orang tua dan juga guru. Yang pertama adalah mencari akar penyebabnya. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Untuk itu, orang tua atau guru perlu memastikan benar mengenai penyebab yang dapat membuat anak mengalami tantrum tersebut dan menghindarkannya dari sang anak. Agar dapat mengetahui penyebabnya dengan pasti, maka perlu dilakukan pengamatan yang jeli dan teliti dalam setiap aktivitas anak. Orang tua dan guru juga perlu dapat mengidentifikasi jenis gangguan emosional apa yang terjadi pada anak dengan benar. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap tenang dan menerima kondisi sang anak. Bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakuti, atau memarahi anak ketika ia sedang membutuhkan kenyamanan. Tunjukkan bahwa orang tua dan gurunya tetap menyayangi anak walaupun ia sedang meluapkan emosinya, sehingga anak akan merasa aman. Yang ketiga, membantu anak untuk mengatasi kecemasannya. Anda tidak dapat membiarkan anak berusaha mengatasi masalah gangguan emosional dan sosialnya sendirian.
Seperti seorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakannya dengan benar. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua secara emosional akan lebih sulit mengekspresikan diri dan perasaannya. Juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi seseorang yang cerdas secara emosi dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Ketahui juga mengenai gangguan mood dalam psikologi dan cara meredam emosi menurut psikologi yang benar. Dan yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Orang tua atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal yang lebih produktif, kepada hal-hal atau mainan yang sering yang dia sukai. Pengalihan tersebut untuk membantu anak menyalurkan energinya dan juga menghabiskan waktunya sehingga ia tidak akan fokus kepada masalahnya tersebut. Dengan kegiatan tersebut, anak juga akan dapat menyalurkan minat dan vitalitasnya, terlebih lagi jika dilakukan bersama orang tua, yang juga dapat mempererat hubungan antara orang tua dan juga si anak. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Jika anak sedang tantrum, cara mengatasi gangguan sosial emosional pada anak usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dapat menenangkannya. Misalnya, kita dapat mengajak anak tersebut untuk memutarkan musik kesukaannya, membacakan dongeng yang ia sukai, mengajak anak-anak berjalan-jalan keluar rumah, mengajak anak liburan gitu, dan kegiatan apapun yang dapat menurunkan emosi si anak. Dan yang keenam adalah mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Salah satu penyebab anak mengalami tantrum adalah karena ia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Dia mau senang, dia mau sedih, atau dalam waktu bersamaan senang dan sedih. Jika anak normal saja terkadang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, bayangkan bagaimana reaksi anak yang memiliki gangguan emosional dan sosial jika ia tidak dapat menyalurkan perasaannya sendiri. Dalam hal ini, cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajak anak berbicara mengenai perasaannya akan suatu hal yang dirasa mengganggu. Orang tua atau guru perlu menggunakan kalimat-kalimat yang asertif dan tidak terkesan menghakimi agar anak merasa nyaman untuk mengutarakan perasaannya. Dan sebagai guru harus bisa menerima semua curhatan muridnya agar muridnya dapat mengurangi kesedihannya. Dan yang ketujuh, menjaga asupan makanan anak. Ada kalanya anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial dapat terpicu dari jenis makanan atau minuman yang masuk ke tubuh mereka. Orang tua dan guru perlu memperhatikan makanan jenis apa yang dapat memperburuk kondisi si anak. Makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif, pewarna, penyebab, juga gula dapat memancing anak untuk mengalami salah satu ledakan emosinya, terutama pada anak yang hiperaktif. Berikan makanan atau minuman yang bergizi dan sehat agar anak juga tidak bereaksi merugikan akibat mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Dan itu untuk mencegah gangguan emosi pada anak yang berkebutuhan khusus. Baik, sudah sampai
sampai situ video yang dapat saya jelaskan, materi yang dapat saya jelaskan, topik pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Akidah Laantika Fasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.